wilayah dakwah beliau. Menyampaikan bahwa masyarakat di sini punya kebiasaan. Kalau ada yang meninggal dunia, maaf ya, yang terjadi pesta-pesta. Ada yang makan, ada yang minum, ada yang mabuk-mabuk dan sebagainya. Maka dia lakukan selama 7 hari. Setelah itu kumpul lagi, ada 40 hari dan seterusnya. Baik. Konsep itu menyebar di masa Nabi, masa sahabat, sampai kemudian para ulama-ulama saleh datang ke Nusantara dan menyebarkan nilai-nilai kebaikan itu. Singkat cerita, kisahnya dimulai pada saat ada pertemuan di Ampel Denta, di wilayah Surabaya, yang pada saat itu dipimpin kemudian oleh Sunan Giri masanya. Taib. Ada penyampaian-penyampaian terkhusus dari Raden Rahmat yang dikenal dengan Sunan Kalijaga, yang kemudian ada di daerah Kadiwungu sekarang daerahnya, Semarang ke arah Demak ya. Begitu Anda lurus, ada patahan ke kanan dan lurus. Anda lurus saja, nanti ada belokan ke arah kanan. Itu ada tulisan di situ. Baik, kemudian beliau mengajukan satu situasi yang terjadi di wilayah dakwah beliau. Wilayah dakwah beliau menyampaikan bahwa masyarakat di sini punya kebiasaan. Kalau ada yang meninggal dunia, maaf ya, yang terjadi pesta-pesta. Ada yang makan, ada yang minum, ada yang mabuk-mabuk dan sebagainya. Maka dia lakukan selama 7 hari. Setelah itu kumpul lagi, ada 40 hari dan seterusnya. Itu masyarakat sekitarannya. Mengajukan kepada pertemuan pada saat itu di Dewan Wali, bagaimana caranya supaya ini bisa berubah. Maka beliau mengajukan, ya, salah satu caranya, kata beliau, saya akan merubah isinya. Karena merubah itu sekaligus tidak mungkin dilakukan. Jadi kalau dilarang sekaligus, maka Islam akan ditinggalkan. Dakwah sulit masuk. Beliau survei dulu tuh. Ya. Maka di situ kemudian tidak disetujui. Kata Sunan Giri, jangan lakukan. Ya, jangan lakukan. Khawatir kemudian itu dianggap sebagai bagian dari agama. Maksud Sunan Kalijaga itu tetap berlangsung 7 hari itu, 40 hari itu, tapi isinya dirubah dengan kalimat-kalimat tahlil. Ya Allahu Akbar, la ilaha illallah, kalimat-kalimat tahmid. Dipopulerkan istilah dengan tahlilan untuk membedakan dengan tahlil yang pertama. Tahlilan diisi dengan kalimat la ilaha illallah. Cuman waktunya tidak dirubah. Mereka kumpul, isi daripada mabuk baca kalimat ini, sampaikan kebaikan-kebaikan dan sebagainya. Itu ternyata kemudian tidak disetujui awalnya, tapi kemudian dimunculkan dalih di situ. Kalau kita tidak lakukan dengan ini, maka kemudian mereka akan sulit menerima Islam. Apa dalilnya? Dikiaskan kemudian pada peristiwa pelarangan khamar, miras santika di zaman Nabi. Jadi khamar, ya, khamar minuman keras saat dilarang di zaman Nabi, sekali itu 4 ayat dari An-Nahl, kemudian Al-Baqarah 219, posisi paling kiri sebelah bawah, menerangkan bahwa asalnya orang-orang jahiliyah sering memeras pohon-pohon kurma dan anggur, dijadikan sebagai alat untuk mabuk. Ayat haramnya belum muncul. Setelah itu muncul lagi yang kedua, ya, dijelaskan bahwa mabuk-mabukan itu, minum khamar itu, terasa manfaatnya ada sedikit, tapi banyak sekali hal yang mengandung dosa di situ. Manfaatnya bagi yang mabuk aja terasa rasanya enak, tapi sebaliknya kata Quran, banyak dosa yang bisa muncul dari peristiwa itu. Ithmuhuma kabirun, ya. Baik. Apa yang terjadi setelah itu? Pelarangan belum muncul. Maka tiba-tiba ada orang yang biasa minum, tiba-tiba mimpin sholat, jadi imam. Jadi sebelum sholat minum dulu, begitu sholat mimpin baca al-kafirun, nggak selesai-selesai. Ya al-kafirun, la abudu ma ta'budun, nggak beres-beres di situ. Maka diadukan turun kemudian An-Nisa. Ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus shalah wa antum sukara. Hai orang-orang yang telah menyatakan dirinya beriman, jangan dekat-dekat ke sholat, sedangkan kamu dalam keadaan mabuk. Umar bertanya pada Rasulullah, ya Rasulullah, apa nggak diturunkan langsung aja satu ayat yang mengharamkan kemudian khamar ini? Setelah masa berlalu, turunlah Al-Maidah ayat 90 itu. Innamal khamru wal maisir wal azlamu dan seterusnya, rijsun min amali syaitani fajtanibu. Ini semua perbuatan-perbuatan setan, sangat berbahaya, tinggalkan semua itu. Maka turunlah seketika kemudian perintah larangan untuk minum khamar dan turunan perbuatan sejenisnya. Kapan itu turun? Setelah beberapa masa. Ditanya pada Sayyidah Aisyah, ya, setelah Nabi wafat, kenapa ayat khamar nggak langsung diturunkan? Jawab Sayyidah Aisyah, kalau ayat seketika turun, maka tidak akan ada orang bisa menerima Islam pada saat itu. Karena luar biasa lekatnya dengan itu, jadi candu dalam kehidupan. Makanya turun bertahap. Ini yang dikiaskan oleh Sunan Kalijaga pada saat itu untuk bisa menyampaikan maksud yang tadi dilukiskan dengan konsep tahlilan tadi. Maka didiamkanlah pada saat itu argumen yang dimaksudkan, sedangkan diam dalam kaidah fikih alamatun na'am, tanda setuju. Maka kembalilah beliau praktekkan, tapi sebelum dipraktekkan beliau sampaikan, kalau dikhawatirkan biarkan nanti anak cucu kita yang meluruskan ini. Jadi menyempurnakan maksudnya. Jadi beliau memulai, anak cucunya yang diharapkan bisa menyempurnakan itu. Tapi kemudian disampaikan, terjadilah proses itu. Ketika disampaikan itulah kemudian beliau berijtihad, ya sebelum sempat disempurnakan, datanglah penjajah.
Ada yang masuk lewat Selat Malaka Portugis tahun 1511, ada VOC nyusul dan sebagainya. Terputuslah dakwah karena kesibukan melawan penjajah pada saat itu. Jadi terbiasalah kemudian menjadi tradisi sampai dengan kekinian. Apa yang diijtihadkan oleh Sunan Kalijaga di masa itu bisa dibenarkan secara hukum karena orang-orangnya belum tahu. Tapi bagi orang-orang yang telah tahu hukumnya dengan takziah, maka tidak ada alasan untuk tidak mempraktekkan takziah. Takziah yang diinginkan itu yang didiamkan. Jelas di sini? Karena praktek ini dikhususkan dulu bagi hukum tertentu yang belum tahu hukumnya. Jadi kalau orang yang sudah tahu hukumnya, cukup kerjakan takziah saja, tidak perlu mengerjakan yang tadi. Karena itu hukum darurat dalam keadaan tertentu. Jelas? Seperti antum dalam keadaan wudu misalnya, menemukan air, airnya ada. Kemudian pada kondisi tertentu air tidak ada, maka apa yang dilakukan? Tayamum. Pakai apa? Bukan debu yang bersih. Debu sa'idan thayyiban. Sudah tayamum dan sebagainya, sudah sholat, antum jalan lagi, air ketemu misalnya dalam waktu sholat selanjutnya, apakah masih berlaku tayamum? Tidak. Kenapa? Baik, karena tayamum situasi yang darurat, setelah airnya ada, tayamum ditinggalkan, wudunya yang digunakan. Jelas di sini? Diskusi bareng di masjid namanya Abdul Rauf As-Singkili. Diskusi di situ, menemukan nasabnya. Setelah tahu, kita jalan lagi, berangkat lagi ke Pantura, bahkan dari selatan ke Jogja ke Pantura, sampai saya baru landing sebetulnya. Dari Lasem, dari Semarang ke Lampung, langsung ke sini, langsung live dengan teman-teman di sini. Dan kita telusuri, naik sampai ke Pasujudan Sunan Bonang, kita hitung tangganya sampai berapa, sampai ke atas. Penjaganya namanya Pak Abdul Wahid. Banyak orang keliru sampai di atas dan di bawahnya. Itu kita temukan sampai situ. Ya kita gali sampai kita ketemu ya beberapa sumbernya. Baik. Dan Allahu a'lam bis-shawab.